yang akan mati. Aku sayang banget sama nenek. Aku nggak mau kehilangan nenek. Halo nenek. Cucuku sayang, kenapa wajahmu pucat sekali? Aku nggak apa-apa kok nek, I love you nek. Nenek sayang sekali sama kamu cucuku. Ren, lo sakit ya? Enggak kok, aku sehat. Ma, kita ke mall yuk. Udah lama kita nggak jalan-jalan bareng. Mama lagi sibuk, dasar anak nggak tahu diri. Kamu nggak punya mata ya? Nggak lihat mama lagi sibuk? Maaf ma, aku nggak tahu. Sana pergi, anak bodoh. Kepalaku sakit banget. Cucuku sayang, kamu sakit? Enggak kok nek, aku sehat. Jangan bohong sama nenek, kamu sakit ya? Enggak nek, aku sayang sama nenek. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu harus cerita sama nenek ya sayang. Waktuku sudah tiba, selamat tinggal semuanya. Ren. Ma, kenapa teriak-teriak? Nenek mau meninggal. Aku dapat jatah napas tidak terbatas. Woi Ren culun, lo tau nggak jatah napas gue berapa? 1 juta. Wah, selamat ya, banyak banget. Ya jelas lah, gue kan orang cakep, pasti beruntung, nggak kayak lo, pasti dikit. Jatah nafasku banyak kok. Kalau gitu ayo kita balapan sepeda 100 kali putaran, kita lihat siapa yang menang. Boleh, tapi kamu yakin jatah nafasmu cukup? Aku khawatir sama kamu. Idih, lo ngeledek gue, lo kali yang bakal mati kehabisan nafas. Ren, gue denger-denger lo mau balapan sepeda ya sama Tania ntar sore. Iya, dia yang ajak aku. Lo harus hati-hati, dia itu jahat. Bisa aja dia celakain lo, Ren. Tenang aja. Ren, tangan lo kenapa? Ini luka tadi jatuh pas lagi balapan sepeda sama Tania. Tadi gue lihat Tania putusin rem sepeda lo, Ren. Gue yakin dia sengaja biar lo jatuh. Ah, tolong, jatah nafas gue sekarat, gue sesak nafas. Makanya jangan sombong dan jahat jadi orang. Tania, aku bakal bantu kamu. Makasih Ren udah bantuin gue, padahal gue udah celakain lo tadi. 10 roti, maksud ini apa? Itu persediaan makanan kamu selama kamu hidup, Ren. Ren, ingat ya, jangan pernah bagikan makananmu ke siapapun. Nanti kalau kehabisan, kamu bisa kelaparan. Pokoknya makan aja sendiri. Tapi kan kita harus berbagi, Ma. Dibilangin ngeyel, pokoknya kalau sampai kamu kelaparan, jangan minta sama mama. Cu, kakek lapar sekali. Kakek belum makan 3 hari. Kakek, aku kasih 1 roti ya untuk kakek. Terima kasih, Cu. Kakak, bolehkah kami minta makanan? Iya kak, kami lapar. Hai adik-adik, di mana orang tua kalian? Ada di kolong jembatan itu, Kak. Kami masih punya 2 adik bayi dan kami semua belum makan. Baik, ini kakak berikan 8 roti ya untuk kalian. Bagikan juga untuk orang tua kalian. Makasih, Kak. Rotiku sisa 1. Ren, lo nggak khawatir apa lo bisa mati kelaparan? Tapi mereka semua juga bisa mati hari ini kalau aku nggak membagikannya untuk mereka. Nak, tolong makanan mama dirampok. Mama nggak punya makanan lagi. Ma, ini roti terakhirku untuk mama ya. Paling juga dapatnya banyak kayak biasanya. Hah, cuma 2.000? Ma, hari ini anterin aku ke sekolah ya, soalnya jatah nafasku cuma... Gak bisa, Ren. Mama ada meeting dadakan hari ini. Tapi Ma... Gak usah manja deh. Sombong banget lo Ren. Sombong apaan? Mentang-mentang jatah napas lo banyak kan, lo mau pamer kan pasti ke semua orang jalan kaki ke sekolah. Aku kepaksa. Ntar malam lo bisa datang ke acara Sweet 17 gue kan? Kayaknya nggak bisa deh, jatah nafasku nggak cukup. Dasar gak tahu diri, udah diundang gak mau datang. Ya udah aku usahain. Gawat, jatah nafasku tinggal 100 lagi, mana masih jauh rumahnya Lala. Cu, apakah kamu bisa membantu nenek membawa barang ini ke seberang jalan? Jatah nafas nenek tinggal 1.000. Nenek lelah. Jatah nafasku sendiri tinggal segini, mana cukup? Kalau tidak bisa tidak apa, Cu. Bisa kok, Nek. Tenang aja ya. Terima kasih anak baik sudah membantu nenek. Sama-sama, Nek. Hah? Loh, nenek tadi kemana? Kok hilang? Pagi, Ma. Papa, Ren kemana ya? Kok dari tadi nggak keluar kamar? Jangan-jangan dia pingsan, Mah. Loh, aku di sini, Pa, Ma. Ren gak ada di kamar, Mah. Mungkin Ren udah berangkat ke sekolah kali ya, Pa. Aneh ini, bercanda kah? Kenapa sih Mama Papa pura-pura nggak ngeliat aku? Hai guys. Ada yang lihat Ren gak? Kata mamanya dia udah berangkat ke sekolah tadi pagi. Tapi dari tadi kita nggak ngeliat si Ren. Teman-teman, aku di sini. Pengumuman, teman kita Ren telah menghilang dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ayo kita bantu cari dia. Baik Bu. Guys, aku di sini. Kasian banget Ren, dia diculik. Apa yang terjadi ya? Kok nggak ada yang bisa lihat aku? Halo, Ren. Kamu bisa lihat aku? Aku bisa lihat kamu, tapi orang lain gak bisa lihat kita. Kenapa ya orang lain nggak bisa lihat kita? Kalau aku kasih tahu kamu, janji jangan panik ya. Kenapa jangan panik? Karena sebenarnya kita... Yang tidak akan naik kelas, adik kan penakut. Nanti kasihan kalau diomelin papa.
Papa, adik naik kelas loh. Anak pintar, ini papa kasih kado buat kamu. Ah, maaf aku nggak naik kelas. Apa? Kamu tuh ya malu-maluin aja. Papa nyesel punya anak kayak kamu. Emangnya kakak itu beda banget sama aku. Aku kan pintar dan cantik. Yang akan muntah saat makan. Aku nggak mau adik sakit. Heh anak bodoh, kamu tuh ya muntah saat makan bersama. Kamu nggak tahu ya meja itu baru mama beli dan harganya itu mahal. Maafin aku mah, aku nggak sengaja. Tiba-tiba aja muntah. Dasar anak gak berguna, nyusahin aja. Emang anak mama tuh cuma adik. Yang akan meninggal hari ini. Kalau gak ada adik, nanti papa mama sedih. Kalau aku kan gak ada yang peduli. Pa, Ren gak bernafas. Ren, bangun. Ma, kita harus bawa Ren ke rumah sakit. Uang 5M atau gantungan kunci? Gantungan kunci kan murah, tapi aku penasaran. Dasar bodoh, gue sih pilih uang 5M daripada gantungan gak guna. Lucu juga gantungan kuncinya, tapi yang satu kenapa mukanya nyolot banget dah? Iya, mirip muka lo. Ren, ntar malam lo dateng gak ke pesta ulang tahunnya Sasa? Pengen sih, tapi aku nggak punya tas. Nih, gue kasih kantong plastik hitam, siapa tahu bisa lo pakai. Sedih amat, tapi nggak apa-apa deh aku gantungin gantungan kunci ini aja biar lucu. Lah, kok kantong plastiknya berubah jadi tas? Hah, kok bisa berubah jadi tas mahal? Andai aja gue punya mobil, gue pengen banget ajak nenek gue jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Mulia sekali niatmu, Reno. Ya gue sayang banget sama nenek gue, tapi gue cuma punya becak kuno. Coba pasang gantungan ini di becakmu. Buat apa ini, Ren? Wah, becak gue berubah jadi mobil sport. Keren banget. Iya, ajak nenekmu jalan-jalan. Tapi mobil sport ini jalannya kenceng, mana nggak ada kacanya lagi. Gigi nenek gue bisa terbang. Bertukar tubuh dengan Mama Echa atau Mama Gebi. Echa kan suka bully aku di sekolah. Aku penasaran mama dia kayak gimana. Gila, ini rumah Echa gede banget kayak istana. Ternyata bener ya dia anak orang kaya. Ma, Echa udah masakin makanan kesukaan Mama. Echa juga udah nyapu dan ngepel. Suara Echa lembut banget kalau ke mamanya. Biasanya di sekolah galak. Silahkan dimakan, Ma. Iya sayang. Mama panggil Echa sayang. Tumben banget, makasih, Ma. Echa nggak pernah dipanggil sayang sama mamanya. Ma, maafin Echa. Nilai Echa dapat 99. Echa udah belajar keras semalam. Ya ampun, ternyata Echa beneran harus dapat 100 sama mamanya. Pantesan dia caper kalau di sekolah. Ya udah nggak apa-apa Echa, kamu bobo istirahat aja ya. Tapi Echa lapar, Ma. Ya udah kamu makan dulu Gi. Serius, Ma? Echa boleh makan sebelum beberes rumah? Ya udah, Echa makan makanan basi dulu. Loh, kan ada makanan baru, kenapa kamu makan makanan basi? Kan tiap hari Mama suruh Echa makan makanan basi yang bekas kemarin. Ren, kamu ngapain? Astaga, Andre, kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Pilih nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat? Pilih nggak bisa dengar aja Ren daripada kamu buta. Iya mah, kalau nggak bisa denger kan masih bisa baca kalimat dari gestur mulut orang. Nak, kamu mau makan apa hari ini? Mama ngomong apa? Susah juga baca kalimat dari gestur mulut orang. Ren, tolong matiin kompor dong. Mama lagi di kamar mandi nih. Mama mana ya? Kok nggak ada suaranya? Kebakaran. Ren, kan mama udah bilang matiin kompornya. Sekarang rumah kita kebakaran dan hangus. Kita udah nggak punya tempat tinggal. Kebakaran. Oh iya, lupa, anak ini kan tuli. Itu kan siren pembawa sial. Jangan deket-deket ntar ketular lagi sialnya. Rumah dia aja kebakaran. Hai guys, aku boleh ikut kalian nggak? Anjoy, dia bisa ngejar, cu. Permisi, numpang lewat. Mau tanya toilet di mana ya, Kak? Loh, kok aku bisa denger suara dia sih? Kak? Iya, tinggal lurus belok kiri. Heh, Ren, lo ngapain ngomong sendiri? Ruangan ini kan udah kosong selama 10 tahun. Lo horor banget deh. Hah, kamu ngomong apa? Kok aku budek lagi sih? Astaga, kekuatanku serem banget. Halo, kamu anak baru ya? Ren, lo kenapa ngomong sama tembok? Aku ngomong sama anak baru. Astaga, jangan-jangan kamu hantu ya?
Kamu mati kenapa? Iya, aku gentayangan. Aku tidak suka bahas tentang kematianku. Aku hanya mau melarangmu untuk tidak pulang ke rumah. Ih, apaan kamu ngelarang-ngelarang aku? Emangnya aku takut? Oke, selamat pulang semuanya. Bye Ren, sampai jumpa besok. Bye. Jangan pulang ke rumah atau kamu akan menyesal. Hush, pergi kamu. Jangan nakut-nakutin aku mulu. Ma, aku pulang. Ma, kenapa rumah kita rame banget? Orang-orang ini pada ngapain? Orang-orang siapa maksud kamu? Kita kan cuma berdua di sini. Halusinasi ya kamu? Yeay, aku bisa lihat seberapa peduli semua orang ke aku. Ren, jangan pulang malam-malam ya. Oke, Ma, jangan khawatir. Loh, tingkat kepedulian Mama ke aku cuma 5%. Tapi kenapa Mama bilang jangan pulang malam-malam? Ya, Mama nggak khawatir sih. Cuma kalau kamu pulang malam-malam, ntar kamu banyak jajan di luar. Minta duit lagi ke Mama. Rugi Mama. Pa, anterin aku ke sekolah dong. Aduh, nggak bisa Ren, papa lagi sibuk kerja. Oke deh, Pa. Nggak apa-apa. Hai culun, males banget deh gue tiap hari jumpa sama lo. Yakin males? Di, kenapa lo? Aneh. Ren, kamu nggak usah ikut pelajaran olahraga ya. Yah, kenapa Pak? Saya suka banget main basket. Kamu cupu, nanti tim saya jadi kalah. Hah, Bapak peduli banget sama aku. Ren, ini kopi gratis buat lo. Tumben kamu baik. Hah? 0%? Jangan-jangan kopi ini... Makanan terakhir atau minuman terakhir? Maksudnya apa? Kamu bisa mengetahui makanan atau minuman terakhir yang dikonsumsi orang? Oh, makanan aja deh. Wah, enak banget keripik kulit ini. Ma, aku pergi dulu ya. Oke, Nak. Hah, Mama makan rambut nenek? Iya, emangnya kenapa? Jorok banget. Loh, rambut nenek itu yang kayak gulali, yang manis itu loh. Masa kamu nggak tahu sih? Oh, ada ya. Ren, udah makan belum? Udah dong, kamu udah makan belum? Makan apa? Aku makan steak, makanan bule. Biasalah, lidahku kan suaranya luar negeri gitu loh. Bukannya kamu makan jengkol? Iya sih tadi aku bohong. Biasalah. Permisi Pak, saya mau kumpul tugas. Oh ya Ren, taruh di situ aja ya, bapak lagi makan nih. Oke Pak. Kamu sudah makan belum? Kalau belum nih, mau makanan bapak nggak? Nggak usah Pak. Makanan terakhirku tadi apa ya? Lupa. Hah, snack kulit cicak. Aku bakal haci setiap ada orang yang berbohong. Kalau banyak orang yang berbohong, aku capek dong haci terus. Aduh, minyak wangi yang aku baru beli mana ya? Kok hilang? Cari apa kak? Minyak wangi kakak deh, kamu lihat gak? Enggak, aku nggak lihat. Haci, kamu bohong ya? Enggak, aku nggak bohong. Haci. Kakak cium wangi minyak wangi kakak di baju kamu pakai ya? Ya udah sih, minyak wangi murahan doang, pelit banget. Gak minjem nyebelin lagi. Bodoh amat. Pa, Ren, kalian tahu nggak siapa yang pecahin vas bunga kesayangan Mama? Bukan papa kok, papa nggak tahu apa-apa. Ih, papa bohong ya? Apa sih kok kamu nuduh papa? Jangan-jangan kamu yang udah pecahin vas bunga mama. Ih, papa pasti bohong nih, soalnya aku jadi haji terus. Papa ya sudah bau tanah, masih suka bohong. Mama masakin telur gosong nih. Iya, abisnya papa takut sama mama. Mama galak kayak setan kesurupan. Lah, emangnya setan bisa kesurupan? Ih, serem banget kekuatanku hari ini. Ih, adik, kamu pecahin kamera kakak ya? Ren, kamu kenapa marah-marah sih? Maaf kak, adik nggak sengaja. Kamu kenapa sih nakal banget? Ren, jangan marahin adik. Itu kan suara papa. Halusinasi ya kamu, papa kan sudah meninggal. Sekolah ini jadi angker sejak Cindy meninggal kemarin. Hah, Cindy meninggal? Kemarin sore aku masih ngobrol sama dia. Iya, Cindy meninggal di balkon sekolah kemarin malam. Aneh banget, apa penyebabnya? Gak tahu. Ren, ya ampun gue sedih banget. Besti gue Cindy meninggal. Sabar ya lah, aku tahu kamu pasti tertekan banget. Iya Ren, Cindy kan besti gue sejak kecil. Ren, temenin gue ke balkon yuk, gue kangen Cindy. Ngapain? Ini kan udah malam banget. Dingin banget di sini. Ren, itu kan suara Cindy. Ren, Lala yang udah ngebunuh aku. Cepat kamu pergi dari sana. Ren, sini deh.